أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana yahuka. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, limpahan rahmat dari Allah senantiasa dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan ketaatan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, meningkatkan ketaatan kita untuk tidak melanggar aturan-aturan agama Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan marilah kita meningkatkan kesungguhan kita di dalam membela dan menegakkan agama Allah, sebagaimana murid-murid Nabi Isa ketika ditanya oleh Nabi Isa, siapa di antara kamu yang siap untuk menegakkan agama Allah? Maka murid-murid yang setia kaum Hawariyin berkata, kami siap untuk menolong menegakkan agama Allah. Ayo kita menjadi seperti murid-murid Nabi Isa ketika ditanya untuk menegakkan agama Allah, siap menegakkan agama Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus punya semangat sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diiming-iming oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, diiming-iming dengan harta, dengan tahta, dengan wanita, maka Rasulullah berkata dengan tegas melalui pamannya. Rasulullah berkata, wahai paman, sampaikan kepada mereka, sekiranya, demi Allah, sekiranya mereka bisa memberikan matahari kepada saya, sekiranya mereka bisa memberikan bulan kepada saya, aku Muhammad Rasulullah tidak akan berhenti dalam menegakkan agama Allah, menegakkan Islam ini hingga Islam mendapatkan kemenangan, atau lebih baik aku mati di dalam menegakkan agama Islam. Begitulah semangat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita warisi, sehingga kita hidup ini bersungguh-sungguh berjuang menegakkan agama Allah, tidak terpesona dengan iming-imingnya orang kafir, tidak terpesona dengan iming-imingnya orang musyrik dalam bentuk harta, wanita, kedudukan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini sengaja saya bagikan lembaran itu, ini tentang kristologi, ini tentang perbandingan agama, khususnya utamanya perbandingan agama Islam dan Kristen. Kristologi punya manfaat ke dalam untuk memperkuat, meningkatkan keyakinan kita tentang kebenaran agama Islam. Setelahnya kita bandingkan, maka nyata Islam ini satu-satunya agama yang benar. Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Itu manfaat mempelajari kristologi, lebih meyakinkan, memantapkan keyakinan kita, iman kita tentang Islam. Adapun keluar manfaat kristologi ini,
untuk mengetahui ketidakbenaran agama-agama yang ada selain Islam itu. Dengan begitu kita punya benteng pertahanan yang kuat, tidak akan mudah tertipu, terbawa oleh iming-iming mereka. Dan bahkan dengan memahami kristologi ini kita bisa memperingatkan, meluruskan, sekaligus mengajak kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar kalau mau. Nah, para jamaah berbahagia, sebelum lembaran ini kita uraikan sedikit ya, maka mari kita menyadari bahwa agama Islam, orang Islam saat ini sedang menghadapi tantangan yang berat. Tantangan dari dalam, ya. Tantangan dari luar juga, ya. Ayo kita sadar, tantangan yang kita hadapi saat ini tantangan yang berat. Dari dalam artinya tidak sedikit orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi ucapannya justru merugikan dan merusak Islam. Ini tantangan dari dalam. Ngakunya Islam, ngakunya beriman, tapi dalam ucapan-ucapannya justru merugikan Islam. Misalkan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada ceramah dengan tema moderasi agama dalam rangka merajut nasionalisme dan toleransi agama oleh Kiai Haji Abdul Syukur Yasin. Isinya ndak karu-karuan, dan orang seperti ini yang sekarang disenangi oleh pihak-pihak lain, merugikan Islam isinya. Di antaranya para jamaah yang berbahagia, Kiai Haji Abdul Syukur Yasin mengatakan kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat tauhid. Apa kata Kiai itu? La ilaha illallah itu ide besar Nabi Muhammad. Bayangkan. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan firman Allah, dikatakan sebagai ide besar Muhammad. Untuk apa? Untuk membangun persatuan katanya, sebagai simbol kesetaraan katanya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu hanya bertujuan untuk membangun persatuan. Ini ucapan kiai senior tapi nggak beres. Ini yang saya katakan, Islam menghadapi tantangan dari dalam. Belum lagi ucapannya Menteri Agama yang ngomong seperti itu bisa memecah belah umat Islam gitu. Dan masih banyak lagi saudara-saudara ucapan-ucapan orang-orang yang mengaku Islam, beriman, tapi ternyata seperti itu. Maka Allah sudah menerangkan Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada berkata saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Ucapannya justru tidak memperkuat iman orang Islam, tapi menghancurkan iman umat Islam. Laknat Allah kepada orang-orang seperti itu. Saudara-saudara dirahmati Allah, sang kiai tadi melanjutkan lagi surat Al-Maidah ayat 3 yang jelas-jelas Allah menyebutkan al-yauma a'maltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Itu Allah berfirman seperti itu, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Tapi kata kiai, Islam itu bukan agama yang sempurna. Sang kiai tadi menerangkan bahwa kalimat itu sebenarnya adalah
Nabi Muhammad telah melaksanakan perintah Allah secara sempurna. Bukan Islamnya sempurna. Ini ucapannya kiai, tapi brengsek gini. Wong ayatnya jelas. Al yauma amaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu. Telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Diputar balik, mereka memberikan pengertian. Belum lagi sang kiai mengatakan di dalam Ka'bah itu ada ratusan patung berhala. Ketika akan dibersihkan oleh para sahabat, maka Rasul berkata, itu patungnya Yesus, itu patungnya Bunda Maria, jangan dibersihkan. Yang lain silakan dihancurkan, tapi ini patungnya Yesus, ini patungnya Bunda Maria, jangan dirusak. Maka sang kiai mengatakan, ada apa Muhammad dengan Yesus? Seolah-olah menuduh Nabi Muhammad ada hubungannya dengan Kristen. Tuduhan-tuduhan yang gak beres yang dilontarkan oleh mulut kiai ini. Inilah yang saya katakan Islam menghadapi tantangan berat dari dalam. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, ayo kita bersungguh-sungguh mempelajari, memahami agama Islam ini ya, lebih-lebih terhadap ucapan-ucapan orang-orang yang mengaku Islam tapi ternyata justru menghancurkan umat Islam. Padahal Islam dengan kitab suci Al-Quran ini jelas, Quran ini sempurna. Wa tamat kalimat rabbik, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu. Al-Quran ini sempurna. Tapi lagi-lagi sang kiai tidak mau mengakui bahwa Al-Quran sempurna. Di samping Allah mengatakan Al-Quran itu adalah sempurna, maka di tengah-tengah ada ayat la mubadilah li kalimati, tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Jadi Al-Quran ini sejak diturunkan oleh Allah sampai kiamat nanti tidak akan mengalami perubahan. Aku Allah yang menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Aku Allah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya dari tangan-tangan jahil yang akan merubah Al-Quran. Tidak, dijaga Al-Quran sempurna, sempurna, tidak akan mengalami perubahan. La mubadilah li kalimati. Adapun kitab selain Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah, apakah itu Taurat, apakah itu Zabur, apakah itu Injil, maka ternyata dari kitab-kitab itu tadi nampak dan terbukti telah terjadi perubahan. Disinilah kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya menjadi orang Islam, saya diberikan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Tinggal kita, ayo kita punya semangat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari, memahami agama Islam ini dan menegakkan agama Islam ini hingga akhir hayat kita. Para jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat lembaran ini. Lembaran ini para jamaah yang berbahagia, kalau penjenengan betul-betul bisa memahami, menghadapi orang Kristen, saya tidak sombong, tidak bakal kalah dengan menghadapi orang dengan lembaran ini aja. Dengan judul ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Ini judulnya. Mengapa begitu? Ya, saya hanya memberikan 4 contoh dalam lembaran ini. Jadi orang Kristen itu kalau sampai tanya bingung, sampai tanya lagi tambah bingung itu. Tinggal kita, dapatkah kita, mampukah kita mengemukakan ketidakbenaran agama Kristen hanya dengan melalui lembaran ini. Dan tentu keputusan Allah.
orang-orang yang bersamanya, pengikut-pengikut Nabi Muhammad ini, kita umat Islam ini bersikap keras pada orang-orang kafir. Keras bukan berarti ngamuan, bukan. Keras bukan berarti emosi, bukan. Tapi yang dimaksud asyiddaul kufar, keras, tidak mencampur baurkan antara ajaran mereka dengan ajaran kita. Islam itu hak, selain Islam batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haq, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutup-tutupi yang hak itu. Kebenaran Islam harus kita sampaikan. Jangan punya rasa takut menyampaikan kebenaran Islam. Ini firman Allah. Jangan takut, sampaikan. Soal orang lain tidak setuju, silahkan. Allah memberitahu kepada kita selain Islam neraka. Itu jelas ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang masih memilih, barang siapa yang masih meyakini agama selain Islam, Allah nggak nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, enggak. Tapi Allah menyebut selain Islam, fala yuqbala minhu, tertolak, nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Allah tidak menurunkan agama itu. Allah yang menurunkan agama Islam. Sampai Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Kita sampaikan. Soal mereka tidak percaya, silakan. Mereka beragama lain, silakan. Itu hak asasi mereka, silakan. Tapi jangan lalu dengan dalih toleransi lalu kita diajak ikut serta. Harus tegas umat Islam ini. Sikapnya tadi jelas, asyiddaul kufar, tegas, keras terhadap orang kafir. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sama. Jadi jangan kuali nek karo wong Islam mendelik merecoki padha Islam. Tapi nek karo wong kafir rukune amit-amit kuali. Para jamaah dirahmati Allah, kembali pada lembaran Kristologi perbandingan agama. Panah yang nomor 2 di bawah itu bandingkan dengan Quran tentang kenabian Nabi Isa. Jadi ada kesamaan. Menurut Alkitab Yesus itu untuk Bani Israel, menurut Al-Quran Nabi Isa adalah juga untuk Bani Israel. Cuma ada 2 ayat dalam Alkitab penyelewengan tentang pengutusan Yesus. Nomor 3 itu. Tapi menurut ayat ini begini, ini penyelewengannya. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah kamu kepada segala bangsa, jadikan semua bangsa itu muridku. Ini penyelewengan, bukan firman Allah ini, bukan perintahnya Yesus ini. Ini ayat perubahan. Yang ayat Allah itu di atas itu Matius 10, Matius 15 itu ucapan Allah, ucapan Nabi Isa. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Adapun pasal 28, jadikan semua bangsa muridku, ini perubahan. Lebih-lebih pasal 16 ayat 15, beritakan Injil ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Saya pernah dialog, saya katakan pada lawan dialog saya, tuan-tuan, saya punya kucing, coba kasih berita tentang Injil, golak pancet ngeong-ngeong. Ini ayat yang rasional. Nah, jadi nampak perubahan dalam Alkitab. Terakhir nomor 4. Orang Kristen yakin Yesus mati disalib untuk menebus dosa mereka.
Untuk orang Kristen yakin. Banyak orang Kristen yang kemudian mendapat hidayah, muhtadin, dapat hidayah, dapat petunjuk, lalu meninggalkan agamanya, lalu masuk Islam hanya karena ayat ini tidak masuk. Yesus tidak pernah mengatakan aku disalib untuk menebus dosa manusia. Tidak pernah Yesus ngomong itu. Lalu Yesus ngomong apa? Di dalam Alkitab halaman 2 lembar kedua di Perjanjian Lama, kitab Yesus pasal 18:21. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosanya yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak. Artinya orang yang fasik, orang yang asalnya banyak dosa lalu tobat, diampuni oleh Allah. Itu Perjanjian Lama. Adapun di bawahnya ini Perjanjian Baru yang saya garis bawahi. Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Injil Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Injil Lukas pasal 3 ayat 3, bertobatlah, dan seterusnya. Jadi Alkitab sendiri, para jamaah yang berbahagia, tegas, orang yang berdosa disuruh tobat. Sama dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Jangan menggantungkan dosamu ditebus oleh ulama. Jangan mengatakan dosamu ditebus oleh Pak Kiai. Tidak ada juru tebus itu. Dosamu ditebus oleh Yesus. Tidak ada itu. Maka kalau orang Kristen mau membaca ayat-ayat Alkitab ini, sungguh, dan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, lalu kemudian mengikuti agama yang benar, yakni Islam. Adapun ayat tobat menurut Al-Quran, panah berikutnya itu. Nah, bandingkan dengan ajaran Islam atau Al-Quran. Setiap orang berbuat pasti dapat imbalan sesuai dengan apa-apa yang ia kerjakan. Tidak dilakukan. Banyak ayat yang saya tulis, silahkan nanti di rumah dicocokkan. Dicocokkan. Termasuk ayat panah yang ketiga itu mengenai dosa. Ya tobat. Gak ada juru tebus itu. Malah di situ diterangkan jangan kamu seperti Fir'aun, tobat tapi terlambat. Wis geragep di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa. Fir'aun dalam keadaan geragep hampir mati. Fir'aun baru berkata, saya beriman, saya percaya akan Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa, dan saya termasuk orang yang kasih. Terus karek mata baru tobat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin bangsa, pemimpin agama, pemimpin partai-partai itu, yang merasa banyak salah, merasa banyak dosa, nah tobat. Ojo nunggu sampai mati baru tobat. Sia-sia nanti. Tobat terlambat tidak akan diterima oleh Allah. Quran jelas surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa syari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu, segera. Wa syari'u di surat Al-Hadid, sabiqu, berlomba cepat. Nah, para jamaah yang berbahagia, inilah sedikit tentang kristologi. Andai kata lembaran ini gemeletak di rumah penjenengan, di meja penjenengan, terus ada tamu beragama Kristen, tidak usah ribut, tidak usah bingung, dibaca, silakan, biar dicocokkan ayat Alkitab. Diminta, kekno, nanti dengan pinjam teman fotokopi lagi. Ada lembar ketiga, ini pemantapan terhadap Islam.
Jangan kamu taati orang-orang kafir, taatilah Allah dan Rasulnya. Ini pemantapan untuk berdamai. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Mujahidin yang saya hormati, dengan sedikit perbandingan agama ini sekali lagi ke dalam menguatkan keyakinan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Islam, dan kita tidak akan tertarik dengan yang lain. Dan yang kedua, kita gunakan untuk mengingatkan, meluruskan, dan mengajak orang tersesat untuk kembali kepada agama yang benar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum